Dan Masya Allah, tawadhu ini kata para ulama adalah nikmat yang sangat agung. Normalnya nikmat itu mengundang hasudnya orang. Sekali lagi, normalnya nikmat itu mengundang hasudnya orang. Bapak ibu punya mobil contohnya, normalnya mengundang hasudnya tetangga, walaupun tetangga jauh. Orang lain yang memandang mobil itu, oh nikmat berupa pangkat yang tinggi, tapi ada orang lain yang hasud dengan pangkat tersebut. Ilmu yang mumpuni juga ada yang hasud terhadap ilmu yang mumpuni. Harta yang banyak berlimpah, apalagi yang hasud lebih banyak lagi. Sampai dikatakan kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang punya nikmat itu akan dihasudi. Tapi ada pengecualiannya. Kullu dzi ni'matin mahsud itu umumnya. Tapi kalau nikmat itu berupa tawadhu, Allah, nggak ada yang hasud dengan tawadhu. Justru orang ketika melihat kita tawadhu, yang ada adalah simpati. Ketika orang melihat kita tawadhu, maka orang tersebut akan respect pada kita. Orang melihat kita tawadhu, orang tersebut akan menghargai kita. Nggak akan ada yang malah reaksinya adalah reaksi dari hasud, nggak ada. Dari iri dengki nggak ada. Karena kita tawadhu kemudian ada orang jadi iri kepada kita, nggak ada. Nggak ada Ustaz, orang baik ketika melihat kita tawadhu, kok dia pengen tawadhu, itu namanya ghibthah, bukan hasud. Ghibthah itu pengen kebaikan seperti yang didapatkan oleh orang lain, tapi tidak berharap kebaikan yang didapat orang lain tersebut hilang daripada dia. Ini namanya ghibthah. Kalau hasud, pengen kebaikan yang didapat oleh orang lain, tapi berharap kebaikan tersebut yang ada dalam diri orang lain tersebut hilang daripada dia, namanya hasud. Dalam agama Islam, hasud itu diharamkan, ghibthah dianjurkan. Gitu. Jadi dua beda itu. Hasud haram hukumnya, bahkan bisa menghapus namanya pahala yang sudah didapat. Tapi yang namanya ghibthah dianjurkan. Masya Allah. Bahkan ghibthah ini kalau sudah sampai menjadi niat, keinginan yang kuat, bisa menjadi sumber pahala. Karena dalam sebuah hadis diceritakan an-nasu innaman nasu arba'ah. Manusia itu ada 4 golongan, kata baginda Nabi. Golongan apa saja itu? Ada yang pertama, yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian menggunakan hartanya sesuai dengan ilmunya, artinya di jalan Allah. Maka orang ini ada orang yang Allah angkat derajatnya di pangkat nomor 1. Yang kedua, lihat, orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hambamu ini engkau berikan harta seperti engkau berikan kepada fulan yang ahli ilmu dan ahli harta tersebut, yang menggunakan harta di jalan Allah tersebut, maka niscaya hamba akan gunakan harta di jalanmu ya Allah. Ternyata pungkasan hadisnya apa kata Allah, kata bagian Nabi, mereka dalam hal pahala atau pokok pahala sama. Berarti yang nomor 1 dengan nomor 2, orang yang Allah berikan ilmu dan harta, dengan orang yang Allah berikan ilmu saja, tidak Allah berikan harta, tapi keinginannya, azamnya, niatnya, kalau diberikan harta akan digunakan di jalan Allah sebagaimana yang Allah ridhai, maka nomor 1 dan nomor 2 dalam pokok pahala sama. Sekali lagi, berarti namanya ghibthah itu akan ghibthah. Ghibthah itu pengen kebaikan seperti yang dilakukan orang lain. Ini namanya ghibthah. Hendaknya kita juga begitu. Masing-masing daripada kita ini punya pintunya sendiri, punya kendaraannya sendiri untuk jadi mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Maka tugas kita nomor 1 adalah kenali pintu dan kendaraan tersebut. Jangan nyari pintu orang lain. Kalau kita ini kok ahli ilmu, Allah berikan kelebihan ilmu, ya gunakan ilmu tersebut untuk dekat sama Allah.
Oh tapi bukan, Ustaz saya sudah belajar, pusingnya luar biasa, nggak hafal-hafal, nggak paham-paham. Tapi kalau bab harta, kok gampang sekali Allah berikan harta kepada saya. Berarti pintu kita adalah harta di jalan Allah. Kendaraan kita adalah harta. Ada orang yang ilmu nggak dapat, harta juga enggak, tapi punya ide-ide brilian luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk umat, baik itu umat Islam atau manusia secara umum. Itu pintu bagi dia, kendaraan bagi dia untuk mulia di hadapan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat, dan begitu seterusnya. Nah tapi ada pintu lain. Ini pintu kecil, pintu untuk kita menjadi mulia, dapat pahala yang begitu banyak tanpa kita menjadi orang lain, tanpa kita memasuki pintu orang lain, tanpa kita mengendarai kendaraan orang lain. Gimana itu tadi? Kita ini cuman Allah berikan ilmu, melihat orang lain yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dermawan luar biasa, membantu banyak orang dengan hartanya, menggunakan hartanya di jalan Allah. Maka yang seperti ini, lihat, saat kita punya ghibthah, punya keinginan, ya Allah pengen hamba seperti itu, kuat keinginan tersebut, nggak tercapai pun pahalanya sudah sampai pada kita. Kita melihat orang lain dakwahnya luar biasa, ngaji saja kerjaannya setiap hari, kita belum bisa karena sibuk dengan pekerjaan dan seterusnya. Minimal buka pintu kecil tadi itu, namanya pintu ghibthah. Buka pintunya, hadirkan dalam hati keinginan ingin seperti dia, yang waktunya digunakan untuk ngaji dan ngaji. Ya Allah, hamba pengen kalau nanti luang seperti dia ya Allah. Bener itu, tulus itu hatinya, kuat itu niatnya, dia dapat pahala sama. Ini namanya pintu kedua untuk kita menjadi mulia, pintu ghibthah namanya, yang itu adalah dasarnya, kemudian menghadirkan niat di dalamnya.